Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian silaturahim ke rumah yang luarnya tampak sederhana, tapi ternyata dalamnya mempesona. Yuk kita lihat bareng-bareng Casa de Cat. Selamat pagi, Mbak Bunga. Halo, Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Aji, Mbak Bunga. Iya, Apa kabar nih? Baik. Ya, tetangga, gimana? Tadi udah kenalan kan dengan Mbak Bunga, pemilik Casa de Cat. Sekarang kita mau home tour nih di rumahnya yang keren banget. Luarnya kelihatan sederhana ya, Mbak. Ya, Ternyata ya. dalamnya mempesona nih, Oh, buat saya nih. Supaya ada gambaran buat kalian, kita tanya dulu berapa luas tanahnya nih, Mbak? Kurang lebih 123 meter. 123. Bangunannya masih inget nggak? Bangunannya atas bawah 180 kurang lebih. Oke, ini 2 lantai ya? 2 lantai. Oke, untuk lebarnya, panjangnya inget kah? Bagian dalam, mulai dari living room sampai ke belakang itu 12 meter kali 7,5. Oke, ini bentuk tanahnya asimetris ya? Iya, kita kan membeli lahan ini juga lahan yang sudah terakhir, jadi gimana caranya memaksimalkan. Oke, jadi nggak banyak pilihan ya karena Iya, coupling betul. terakhir. Pinter-pinter ngatur layoutnya aja. Tapi ternyata layoutnya pinter. Nanti kita lihat sama-sama di dalam ya. Nah, dari depan nih tidak terlalu lebar rumahnya karena dia mengantong ke belakang. Jadi di depan ini hanya ada carport gitu ya. Dan ini cukup panjang loh, Mbak, Iya. carportnya. Untuk 2 mobil bisa lah. 2 mobil bisa ya, lurus gitu ya Iya. parkirnya. Nah, untuk tema rumahnya nih ada tema-tema khusus nggak nih, Mbak? Tema sebenarnya minimalis, yang atapnya itu nggak kelihatan dari depan, jadi cukup kotak aja. Jadi warna-warna yang dipilih juga monokrom, ditambah sentuhan kayu lah sedikit. Oke, dari depan ini pakai pagar besi seperti ini, di besi holo yang dicampur ukuran. Iya, selang-seling 4x4 kalau nggak salah, Iya, sama 4 2. kali 4. Dan ini tingginya masih ingat, Mbak? Ini 2 meter. 2 meter Iya. ya? Tapi karena tanahnya ke atas, jadi kelihatan tinggi. Oh iya, Tapi benar. sebenarnya cuma 2 meter sih. Oh iya, ini posisi tanahnya lebih tinggi daripada Iya, jalan betul. ya? Iya. Makanya jadi kayak lebih menjulang. Kemudian untuk di carportnya pakai kanopi apa nih? Ini pakai kaca tempered. Jadi ini beton ya? Ini beton. Beton semua ya? Iya, beton semua. Kalau kalian perhatiin kayak di lobby mall apa lobby hotel nih. Kaca tempered dengan lapisan apa? Hitam ya. Oh, Pelapis hitam itu. oh iya iya iya, di sealant gitu. Apa namanya? Pelapis kaca. Oh, kaca film. Oh iya iya. Oh, ini Kaca dilapisin film lagi 40% ya. Jadi 40%. nggak panas lah kalau parkir di sini. Oke, udah gitu kalau kalian lihat fasadnya nih ada sedikit kayak sentuhan batu alam, pakai apa itu, Mbak? Yang ini nih? Ini sebenarnya keramik sih. Oh, keramik ya? Tapi memang motifnya travertin. Travertin itu jenis marmer Marmer, gitu ya? betul. Tapi yang Oke. versi low budget. Versi low budget. Kelihatan mewah. Sementara untuk lantainya pakai apa nih? Pakai granit biasa, Granit ukuran 60 kali 30 ya. Oke, ini granit tile ukuran 60 kali 30. Iya, pasang bata. Motifnya bata gitu ya, jadi nggak membosankan, lebih dinamis. Betul. Oke, ini dari tadi Mbaknya paham banget soal rumah nih. Apa gimana nih? Bangun sendiri apa gimana nih? Iya betul, jadi proses pembangunan mulai dari awal, dari besi, pasir, batako, semua saya beli karena kita kan nggak pakai jasa profesional gitu. oke. Jadi kita yang memang tukang yang mengerjakan, kita yang siapkan materialnya gitu. Oh, oke. Jadi semua di-handle sendiri? Iya betul. Mulai dari belanja, ngawasin? Semuanya. Ah, mantap. Nih, nanti kalian bakal ini ya, dapat banyak insight nih dari rumah ini karena Mbaknya tahu banyak tentang rumahnya sendiri. Belajar. Nah, di depan kalau kalian penasaran di mana area hijaunya, ada di sebelah Iya. sini nih. Dan kalau di balik tembok itu ternyata jalanan ya. Jalan, iya. Makanya nggak nempel nih. Oke, pintunya sendiri dia menyamping ya. Jadi dari depan tuh nggak terlalu mencolok, apalagi nih posisi carportnya lurus begini. Jadi ini merupakan pilihan tepat, pintunya dibuat nyamping dan ukurannya besar. Pakai kayu ini. Iya, kayu kampar sama rinda, Oh, oven. oke. Catnya di cat semprot. Dan ini model pintunya
pintu kupu-kupu gitu ya. Iya, Jadi untuk kupu taruh. jadi kapan ingin dibuka lebar tinggal Betul. dibuka. Ukurannya masih inget Mbak, soalnya gede nih. Pasti banyak yang nanya nih. 1,7 kali 3 meter. Sampai ke atas 3 meter tuh. Iya. Kita lihat dalamnya boleh? Boleh, mari silakan. Kalian harus lihat ya, karena tadi saya begitu masuk langsung terpana gitu. Ayo mari. Yuk tetangga, kalian harus lihat nih, masuk sini. Nah, wah gokil ini Mbak. Ini begitu masuk saya tadi langsung terpana loh Mbak. Aduh. Asli, beneran. Karena saya nggak nyangka dalamnya ternyata seluas ini. Walaupun konsep open plan udah banyak diterapin ya di rumah-rumah tetangga online juga mungkin. Tapi di sini nih terasa banget open space-nya. Nah, bisa diceritain nih, area apa ini Mbak? Jadi area open space ini terbagi atas living room, dining room, dan juga kitchen. Oke. Ada satu ruangan hanya kamar mandi aja di bawah. Oh, ini di bawah powder room sana ya? lebih tepatnya. Jadi di bawah sini nggak ada kamar tidur? Tidak ada kamar tidur. iya. Oh, oke. Makanya selega ini ya. Dimaksimalkan untuk open aja. Gitu. Oke. Berapa total kamar tidur di rumah ini? Kalau di atas ada 3 kamar tidur. Ada 3 kamar. Oke. Ada kamar ART? Kamar air kebetulan nggak pakai. Oh, nggak pakai ART? Ya, jadi nggak menyediakan. Oke, nggak apa-apa Mbak. Itu pilihan ya. Iya betul. Oke, kita sekarang ada di area living room. Ini pakai sofa L yang cukup besar ini. Bahannya pakai apa Mbak? Saya penasaran dengan bahan-bahan kayak gini. Bahannya itu Bludru ya? Bludru ya, ya. Ah, iya. Sweat. Sweat? Iya, kain sweat. Oke, iya. kalau bludru itu kan agak tebel Agak ya. berbulu ya. Agak berbulu. Kalau ini lebih halus tipis lah. lagi, lebih halus, cakep. Ini area living dan nontonnya di sebelah sini, ini jaraknya cukup oke. Tapi di sini saya perhatiin dindingnya dihias nih pakai apa nih? Iya, jadi ini materialnya adalah silica board. Aha. Terus yang samping kanan kirinya itu WPC. Yang garis ini WPC. Betul. Oh, ini WPC. silica board. Jadi dikombinasi aja gitu. Wih, kombinasinya pas gitu Mbak. Iya. Apa nih namanya kalau misalnya tetangga online nanya ini motifnya? Motifnya apa ya? Wall panel apa minimalis aja sih Wall panel dengan minimalis. tali air. Tali air itu juga hanya dicat hitam aja. Oh, ini cat? Jadi itu dikasih jarak Oh iya. ya supaya bisa untuk cat warna hitam. Saya kira dia pakai aluminium itu, list aluminium. Iya. Ini ya, yang Iya. dari ini ya. Enggak, ini versi yang low budgetnya. Oke. Cukup dicat. Cukup dicat, tapi pastiin pengerjaannya rapi ya. Jadi kan kita ceritanya memasang wall panel ini untuk menutupi acian yang kurang rata. Oh, oke. Jadi kalau pemasangannya ini juga kurang rata, jadi sama aja. Sama. tidak apa namanya? Tidak menyelesaikan ya. Menyelesaikan. Oke, jadi ini sebuah tips buat tetangga online mungkin yang punya bentangan dinding yang cukup masif, cukup lebar. Misalnya ada flow yang nggak ingin kelihatan ya, bisa pakai cara wall panel seperti Iya. ini. Atau juga bisa untuk menegaskan ini living room, Oh, ini oke. dining room gitu sih. Oke. Mantap. Ini ide yang bagus dan katanya nggak mahal juga ini. Nggak mahal sih, ini per lembarnya kurang lebih 90 ribuan. Oh, oke. Gitu di toko material juga ada. Gitu. Kerjain sendiri atau gimana? Iya, sama satu tukang. Oh ya? Iya. Wih, mantap. Jadi ini rumahnya semi-semi DIY juga ya selain bangun Iya. sendiri ya? Karena saya nggak bisa, jadi saya cuma komando aja, tukang yang mengerjakan. Oh ya, pengawasan itu juga perlu Mbak. Iya, betul. Peran pengawasan. Tadi juga saya diceritain selain wall panel ini ternyata awalnya dari ini nih, iseng-iseng Iya. dulu nih yang sebelah sini. Kalau ini pakai apa nih? Kalau ini pakai PVC dan juga WPC. Cakep ya, kayak di hotel gitu ya. Dan di sini kalau kalian lihat ada satu tiang yang besar. Iya. Nah, ini ada ceritanya juga nih. Gimana nih? Jadi kan konsep open space ini bentangannya cukup lebar karena memang nggak ada sekat, tapi juga rawan kalau tidak ada penyangga tambahan. Jadi ini sebagai penyangga tambahan. Faktor ini ya, safety. Memang ya. agak mengganggu, tapi faktor safety-nya dapat. Gitu. Iya, itu lebih penting. Iya benar. Lagian kalau udah ditinggali kayaknya udah nggak ada masalah deh. Ya kita yang menikmati. Iya, nggak ada masalah, lama terbiasa. Dan ini juga masih cukup luas kok, masih cukup Iya. lebar. Dan kalau misalnya suatu saat mungkin ingin disekat, gampang banget ini. Tinggal kasih. Oh iya benar. Ya. In future misalnya perlu ya, ruangan di bawah, ini enak banget Bisa. sih. Tinggal kasih aja partisinya. Partisi betul. Oke, mantap. Ini area dining yang juga masih amat luas nih. Iya. Mejanya pakai apa, Mbak? Mejanya ini Jati Jepara. Custom nih berarti. Custom betul. Oke, di sini kita pindah ke dapur yang juga nggak kalah estetiknya nih. Ini asli, wih.
kayak datang ke showroom gitu loh. Nah, ini temanya apa nih, Mbak? Temanya sebenarnya lebih ke modern aja sih. Dan ini satu dapur, artinya nggak ada dapur. Iya, cuman basah ya? the one and only. Oke. Hari-hari masak di sini. Masak di sini. Iya. Oke, keren ya. Bisa serapih ini. Kita bahas materialnya. Ini island pakai apa nih? Top table. Top table-nya ini sebenarnya teraso. Oke. Jadi ini berat banget. Yang Oh, iya. angkat mesti 2-3 orang lah ya. Cuman karena teraso itu tricky ya, jadi dia stain, gampang Iya, stain. berpori ya. Iya berpori, jadi saya udah maintenance-nya saya udah angkat tangan. Akhirnya saya lapis HPL. Pantesan tadi saya sentuh kayak ini Kayak HPL, HPL, tapi tapi kosong. berat. Ternyata lapisan aja ya. Lapisan aja. Oke, ini buat tips juga buat tetangga online yang punya material yang cukup berpori. Kalau misalnya ingin ngilangin porinya bisa pakai cara ini, atau bisa juga di coating kalau Ya, masih lebih ingin- bagus sih di coating, jadi terasonya terasonya masih kelihatan ya. Iya. Oke, kita pindah ke nah ini biar kalian bisa lihat jelas ya. Kita bahas satu-satu. Iya. Ini pakai apa nih untuk Multiplex. kabinet atas? Lapis HPL, ya Oke. seperti mostly lah orang pada pakai ini. Nah, yang bawah top table-nya pakai apa? Ini pakai granit, tapi karena terlalu banyak nut, jadi saya lapis lagi dengan seral. Ini memang peruntukannya memang untuk top table dan juga backsplash. Jadi tahan panas, tahan gores, tahan api juga, tahan air. Tahan air. Iya, Oh iya, cakep ini. Jadi dibaliknya solid ya? iya cor dan Cor-coran. juga granit. Nah ini biasanya kalau tetangga online nih ada yang nanya nih kalau misalnya kabinet kebuka gini. Sekarang kan lagi tren tuh Mbak, yang Iya. dipepetin ke ceiling Oh ya. sampai itu sampai atas. Ya, benar. Kalau nggak mepet gini, maintenance-nya susah nggak? Enggak juga mas, jadi tinggal apa? Tinggal dilap aja debu atasnya. Oke, gitu. itu tiap berapa lama? Ya paling berapa ya? Karena saya juga sering renov kan, jadi pasti akan sering membersihkan debu itu akan sering gitu. Oke, sering renov itu artinya rumah ini masih berjalan nih proses ngisinya kali? Iya, proses apa namanya? Dekorasi. Ya menambah sedikit-sedikit lah. Oke, jadi ini rumahnya udah dibangun berapa lama tadi? Bangun sekitar dihuni dihuni sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun. Iya. 2 tahun dan sambil masih jalan ya? Masih jalan. Oke, jadi buat tetangga online yang mau pasang kabinet dan nggak butuh sampai Sampai atas, atas, ya ya. ini bisa jadi opsi karena mungkin bersihinnya 2 bulan sekali cukup kali ya. Sebulan sekali boleh Sebulan lah. sekali boleh lah ya. Oke, ini dapurnya model L juga kayak gini dengan island di sebelah sini dan ini luas banget loh, bisa ngapa-ngapain nih. Nah, untuk backsplash-nya pakai apa nih? Kita pakai prikat. Jadi keramik prikat yang menyerupai mozaik ya. Iya, mozaik. Cuman mozaik kan lebih pricey, jadi kita yang versi low budgetnya. Iya, mozaik lebih pricey, lebih sulit. Harus tukangnya benar, harus rapi. Dan ini nutnya udah dari bawaan sananya nih. Jadi ini benar-benar terasa nut, bukan cuma cat gitu ya. Iya. Mantap. Untuk lantai dapur pakai apa nih, Mbak? Ini pakai vinil. Ya. Untuk area dapur ini Area aja ya. dapur, iya. Kalian bisa lihat ini beda ya. Kalau yang di sini nih lantainya pakai apa nih? Yang ini pakai granite tile. Granite tile ya atau homogeneous Iya, tile ya. homogeneous. Ukurannya berapa? 60 kali 120 dipasang Oke. bata. Sama kayak di carport secara motifnya ya. Iya. Tapi ukurannya ini lebih besar-besar. Iya. Bikin rumahnya tampak lebih luas lagi. Betul. Tadi saya belum bahas area situ tuh. Oh, Tuh, iya. terang sendiri area apa tuh? Ini sebenarnya kita bilangnya apa ya? Inner court apa? Ah iya, inner court. Apa void ya? Iya, void juga. Boleh sih. lah. Pokoknya ini untuk mendatangkan sinar ke dalam gitu. Ini area untuk panen cahaya Ya. dan panen udara. Jadi ini void langsung ke bagian atas. Berupa inner court seperti ini. Dan ini dindingnya juga, oh ini dilapis lagi nih, material yang sama. Ini GRC, kalau itu kan silica board. Oke, ini GRC pakainya ya. Ya. Tapi cakep ya, kalian nggak perlu bikin manual lagi nih garisnya. Jadi dinding yang masif itu tinggal dikasih aja seperti ini. Dan ini sebuah solusi nih Mbak buat tetangga online yang mungkin udah terlanjur ngeratain dindingnya, tiba-tiba pengen bikin tali-tali air ya. Pemanis. Pemanis ya. Oke, dan ini cahayanya berlimpah nih tetangga. Dan di sini ada nuansa alaminya ya, Iya. pakai batu-batuan koral seperti itu. Nah ini sama nih ya, potongan yang Iya, itu juga ya. potongannya kita taruh. Ini nggak ditutup Mbak? Enggak sih, Mas. Karena ini kan area tertutup juga sih sebenarnya. Oh iya. Cuman ada udara sedikit dari atas. Oh oke, jadi kalau hujan aman ya? Aman banget. Oke, karena Iya. atasnya tertutup, cuma di sebelah sana itu ada ruang jemur, ruang jemur. mengalir ke sini udaranya. Betul. Mantap. Jadi nggak diperlukan ya penutup lagi di sebelah sini. Betul. Oke, kita udah belum. Masih ada satu lagi nih yang belum nih. Iya.
powder room. Powder room ya? Iya. Di bawah tangga nih adanya. Nah, powder room-nya ini cukup luas tetangga dan ini di belakangnya langsung carport gitu ya. Sesuai namanya powder room, jadi hanya untuk toilet dan cuci tangan. Dan ini pemanfaatan yang oke ya. Area bawah tangga bisa untuk powder room, untuk gudang. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Oke, kita lihat tangganya. Ya. Nah, anak tangganya pakai apa nih? Ini pakai granite tile. Granite tile ya. Ini beli jadi atau bikin? Ini beli granite tile, terus minta untuk dibikin pinggulannya gitu. Oh, oke. Jadi ini tadinya granite tile biasa. Iya, Dibuat menjadi granite tile anak tangga. betul. Sekarang kan banyak tuh yang jual Yang udah sudah jadi jadi, ya. ya, tapi ini enggak. Iya. Tapi itu mahal emang. Jadi kalau buat kalian yang mungkin budgetnya terbatas dan ya bisa menerima gitu ya dengan kondisi granite tile yang atau motif granite tile, kalian bisa pakai opsi kayak gini. Jadi bikin bisa aja. milih Bisa motif yang milih. kita suka gitu. Karena kalau yang beli jadi itu memang lebih bagus mungkin secara material karena udah disesuaikan dengan peruntukan anak tangga ya. Tapi harganya itu loh satuan. Iya, satuan betul. Betul. Oke, di sini terang banget karena di sana ada bukaan ya berupa kaca atau jendela mati gitu ya. Kita boleh lihat ke lantai 2? Monggo Mas. Ayo, permisi. Iya, jadi ini area lantai 2-nya Mas. Wow, Iya. begitu naik kita langsung lihat Kamar. ada 3 pintu nih. Iya, betul. Ini kamar semua nih? Ini kamar semua. Oke. Kamar anak, ini kamar utama. Oke, kita lihat kamar utamanya boleh? Iya, boleh? Wah, ini juga nggak kalah grandnya nih dengan yang di bawah. Nuansanya masih mirip ya. Cuma karena ini kamar tidur, dibuat memang lebih remang ya. Temaram ya. Lebih temaram. Dari pemilihan lightingnya juga kita pakai yang lumennya paling rendah. Oh karena gitu. Supaya bawaannya ngantuk gitu. Iya, iya. Jadi memang ini tempat istirahat, jadi dibuat setenang dan temaram mungkin. Tapi di sini kalau misalnya mau terang, gampang. Karena itu tinggal dibuka aja. betul. Ada bukaan di bagian depannya nih. Ceilingnya dari tadi tinggi-tinggi. Berapa nih ceilingnya tinggi? Ini dari bawah ke atas 3,6 Mas. 3,6. Yang di bawah Dari- juga kan? Sama. Plafonnya Oke. tingginya 3,6. Nah, suka ada yang nanya tuh, berapa tinggi ceilingnya, floor to ceiling. Nah, sekarang udah dikasih tahu ya jawabannya. Nah, di sini dindingnya di sebelah sini pakai wall panel juga nih. Iya, betul. Apa nih yang ini nih? Ini PVC. Oh, oke, beda-beda ya. Seru, seru, seru. Nah, PVC ini lebih low maintenance lagi karena Iya. dia bisa dilap pakai Gampang basah banget, gitu ya. iya betul. Tapi cons-nya dia lebih mahal pada yang di bawah. Tapi tampilannya lebih bagus kok, kayak hotel. Lantainya juga beda nih di kamar. Iya, ini pakai granit yang low maintenance juga. Oke, motif kayu ya. Motif kayu. Dan kalau kamar tidur utama biasanya untuk ukuran segede gini nih ada kamar mandi private-nya nih. Bisa lihat. Mau ya, silakan. Ya ini area kamar mandi utama, dapat bukaan dan cahayanya melimpah di bagian sana. Iya. Nuansanya abu-abu ya. Nuansa Di dindingnya ini full granite tile dan di lantainya juga granite tile tapi abu-abunya lebih gelap yang Iya, di bawah. betul. Mantap, ukurannya juga nggak terlalu ini ya Mbak ya? Iya, cukup Cukup lah. ya? Cukup. Ngapain juga ya gede-gede. Iya. Sesuaiin sama kebutuhan ya. Betul. Oke, dan Iya. ini jendela buat apa ya? Oh. Jadi ini kita terinspirasi dari tempat staycation hotel. Oh iya. Ada jendela seperti ini. Jadi nggak kelihatan apa ya, tembok gitu loh, Mas. Oh, Gitu oke. sebenarnya. Jadi nggak kayak terkungkung ya pas Iya. di dalam ya. Jadi juga nggak kelihatan sempit ruangannya gitu. Tapi ini juga ada covernya ya, jadi bisa ditutup. Next, kita ke sebelah nih, kamar kedua ya. Ini kamar anak remaja. Wah, ini juga besar loh kamarnya. Iya, Ini modelnya memanjang ya. Ini minimalis, nuansanya lebih netral di sini ya. Kamar anak remaja, kalau tadi itu kamar orang tua, kamar orang dewasa gitu ya. Iya. Oke, di sini lantainya beda nih ya. Iya. Granitnya ya. Granitnya ini pemasangannya motif Herringbone. herringbone ya. Dan ini warna kayu yang lebih gelap, Lebih gelap. cenderung merah gitu ya. Nah, di sini dia pakai backdrop TV. Apa nih? Sama kayak dapur ya? Multiplex lapis Multiplex APL. APL ya. Dan di sini ada ambalan terbuka ya. Jadi kalau butuh buat naruh-naruh Iya, barang remote, gitu. handphone bisa. Oke, ayo Mbak, kita lanjut. Mbak. Oke, next. Nah, di sebelah ini kamar juga, cuma memang belum dipakai. Jadi buat nyimpen barang ya, sebelah sini. Kita lanjut bahas area komunal lainnya. Ah, ini pintu kemana Oh, nih? ini ke kamar mandi anak. Oh, Iya. oke. Yang ini sharing bathroom ya. Nuansanya sama, abu-abu, cuma yang ini Lebih industrial lebih ya. industrial ya. Satu-satunya yang industrial di rumahnya. Oh gitu? Oh iya, jadi banyak campur-campur juga ya Mbak ya? Iya, betul.
Nah, kalau yang ini saya tahu nih. Ini adalah Kira-kira. studio, studionya Casa Dekat. Ini kalau kalian kerja dari rumah perlu ya tempat-tempat atau area kerja disiapin gitu ya Mbak ya. Sering dijadiin tempat santai juga kali ini. Bisa untuk anak-anak biasanya makan di sini juga. Oh ya? Iya. Oh oke. Dan ini penghawaannya masih dapat ya dari area void sini dan dari sisi sebelah sana. Jadi kalau misalnya mau komunikasi sama anak lagi di atas itu Ya, gampang bisa, ya. iya Mas, bener. Kedengeran Manggil dari tuh ya? sini kedengeran banget. Oh. Jadi kalau rumah-rumah modern tuh gitu ya, jarang yang full lantai duanya Iya. tuh nutup gitu. Selalu ada Koneksi. disiapin koneksinya berupa void biasanya seperti ini. Jadi berasa nyatu aja serumah Iya, tuh nggak terpisah. Oke, mantap Mbak. Cakep idenya. Dan supaya nambah nyaman lagi dikasih kipas Ceiling ceiling fan. di atasnya. Nah ini pintunya juga pakai apa nih Mbak? Aluminium. Aluminium ya, Iya. dengan kaca yang lebar-lebar seperti ini. Iya. Mantap. Ini pintu menuju ke? Ini ke ruang jemur, Oke. ruang cuci yang masih polos sih, tapi nanti ke depannya mungkin Oke. akan diperbaiki di sini. Apa-apa Dan, Mbak ini iya. fungsional aja ya. Ya bisa. Nanti mau bikin tempat nyantai sih di sini, duduk-duduk gitu. Pantesan nih beda nih ininya. Iya, lumayan bisa dimanfaatin ini Mas. Cakep ya. Jadi kalau punya area servis sendiri tuh kelihatan rapih semuanya gitu. Ini kalau misalnya mau ngejemur di sini juga tenang, mau hujan juga nggak panik Iya, ya. betul. Karena ketutup atasnya. Tuh. Dan ini kayaknya area buat ke dak-dakan gitu ya. Ini ada ya Toren ya? lubang untuk ke atas Oh, ya. oke, ada manhole ya. Iya, ada manhole. Ini luas berapa Mbak? Ingat nggak? Ah, Lupa ya. Ini sekitar iya, pokoknya 3,5 ya. Iya. Pokoknya sisa dari kamar, ya apa Ini. yang terjadi sih. Terjadilah. Luas ini. Nah ini bukaan yang tadi saya ceritain nih, yang tempat udara ngalir dari sini dan di sisi sana juga ada roster juga tuh. Keren Mbak idenya Mbak. Kita lanjut bahas rumahnya lagi tapi sambil duduk-duduk aja yuk. Ya tetangga, tadi kita udah home tour ya di lantai 1, lantai 2 bareng Mbak Bunga. Nah sekarang kita mau tanya-tanya lagi nih, udah sama Mas Aji juga kita mau tanya lagi soal pembangunan Casa Dekat. Tadi kan sempat cerita ya, ini kan bangun sendiri, ngawasin sendiri, belanja sendiri. Nah itu ide awalnya seperti apa itu? Ide awalnya karena keterbatasan budget, ya jadi kita menggunakan tukang borongan, ya kita yang support materialnya dan mereka yang mengerjakan. Ya. Oke, jadi full semua pengawasan, belanja Iya, material. iya betul. Untuk desain, layout gitu gimana? Aduh, cuma berdasarkan interest ya. Pengalaman karena bisa menggunakan Excel. Gimana? Ya, jadi akhirnya untuk membuat denah itu kita cuma pakai Excel, kemudian tarik panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Terus kalau kita mau bikin kamar tinggal pakai row sama kolomnya itu kita ukur dengan jarak sekian tuh setara dengan berapa senti. Jadi itu kita aplikasikan untuk kamar-kamar yang lain dan semuanya itu hanya pakai Excel. Maklum nggak bisa AutoCAD, nggak bisa Photoshop gitu ya. Jadi ya apa adanya deh. Mantap ya, tetangga online pada kreatif loh. Kemarin saya juga main Mas ke rumah tetangga online pakai Word. Oh, ada temennya kita. Iya. Pakai Google Sheet. Sekarang pakai Excel. Ya, sama satu lagi gitu kan. Akhirnya kita juga tahu ya harga-harga material bangunan gitu kan, harga besi ukuran berapa gitu ya, beli pasir di mana, semen di mana gitu. Semua hunting sendiri tuh. Nah sebenarnya ketika semua dikerjakan sendiri itu ada tantangan tersendiri nggak sih? Banyak Mas. Oh iya? Banyak. Gimana tuh? Jadi sebenarnya saya nggak menyarankan ya kalau yang punya budget lebih sebaiknya bisa menggunakan jasa profesional. Karena selain juga hemat waktu, tenaga, pikiran, nah itu yang paling penting sih Mas. Sama yang paling utama itu bagaimana kita menentukan titik listrik, titik air ya, jalurnya. Itu kemarin tuh kita bener-bener ya buta lah gitu ya. Nah ini yang kemarin sempat kita lihat itu, jadi kalau mau bikin keran itu, kayak misalnya sink ini ya, harusnya kan dari atas langsung ketemu dengan sinknya ya. Ini malah ke bawah dulu, baru ke atas. Aduh kacau ya pokoknya. Ya itulah. Kalau dengan jasa profesional kalian tidak perlu memikirkan itu. Oke. Tinggal bayar, tinggal cari uangnya. Tapi emang kondisi orang beda-beda ya. Ada yang mungkin
mampunya atau bisanya Ya, saat seperti itu. kita. Bisa. Itu juga satu sisi mengajarkan banyak hal mungkin. Iya bener Mas, bisa belajar banyak hal di sini. Gimana? Satu lagi nih contoh ini, ya lantai ini, kita kan melihat pada saat waktu pemasangan keramik itu kan udah halus, rata gitu ya. Asik. Baru pakai berapa bulan ya, Maya? Ternyata udah mulai ada yang turun gitu ya, pecah keramiknya. Nah akhirnya semua ini satu bidang ini yang keramiknya warna abu ini dulunya nggak seperti ini keramiknya. Oh, Ya, jadi akhirnya dibongkar semua, distemper ulang gitu ya, dipastiin dulu, disiram segala macam, ditunggu gitu kan, Dipadatin. stemper lagi, dipadat lagi, baru deh. Nah itu kan juga biaya juga ya Mas ya, harus Betul. ulang lagi. Dan kita udah posisinya udah menghuni, jadi benar-benar Ini ribet banget ribet harus banget. fungsi gitu ya. Oke. Nah, ya, itu juga ya tantangannya ya. Pastiin kalian udah siap Plus dengan minus. kayak gitu, plus minus ya. Ya, minusnya itu tadi. Plusnya apa plusnya? Ya plusnya pastinya budget bisa kita tentukan sendiri, material juga kita bisa cari yang benar-benar apa Sesuai ya? sesuai gitu dengan budget kita gitu. Akhirnya kita udah punya bayangan dan kemudian juga ide-ide yang kalau nanti ya, seandainya dapat rezeki lagi mau bikin lagi itu Wow, dari udah awal tuh ya. titiknya kemudian apa ya desainnya mengulangi gitu ya. kesalahan yang Kayaknya juga terlalu banyak space yang luas gitu ya, kayak kurang dimanfaatin gitu. Menarik ya. Nah, ini kan ngebangun sendiri juga pertimbangannya salah satunya budget ya. Iya. Pak. Nah, mungkin bisa di-share sama tetangga. Wah, kira-kira lah gitu. Ya Budgetnya kurang nih. lebih untuk pembangunan ini kan kita dari tanah, jadi pembangunan material sampai ke interior di dalam rumah ini kurang lebih 1 M lebih ada. 1 M lebih ya. Apa ya kurangnya? Lebih aja. Lebih. Soalnya manajernya di sini. Mantap ya. Jadi gitu ya tetangga, kalau misalnya kalian punya dana mungkin belum mencukupi untuk hire profesional gitu, cara seperti ini bisa kalian terapkan untuk membangun rumah. Tapi ya perlu diingat bahwa itu tadi ya, ada plus minus dan ada hal-hal yang harus dikompromikan gitu ya ke depannya. Bener-bener suka banget, nah, itu yang penting. Bener, suka, punya waktu, bisa dicoba. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya waktu, terus ya budget bukan masalah buat kalian, ya prefer nyantai di rumah. nyantai di rumah ya. Jadi. Iya. Dan itu juga lebih meringankan beban kalian. Ya gitu ya tetangga online, kalau kalian masih penasaran dengan Casa de Cat, kalian langsung aja main ke Instagramnya, ada di bawah sini. Nah, makasih banyak nih Mbak Bunga, Mas Aji ya. Kita mau lanjut ngobrol-ngobrol behind the scene. Oke tetangga, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao. Sini. Coba duduk.